Ribuan purnama telah berlalu. Nama Jorge Martin akhirnya sukses meraih gelar juara dunia dari ajang balap motor yang paling prestisius, yakni juara dunia MotoGP 2024. Jika kita melihat perjalanan karir balapnya, perjuangannya jelas tidak mudah. Sejak awal meniti karir, Martin yang bukan lahir dari keluarga kaya raya, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan balapnya. Beruntung, ia memiliki orang-orang terdekat serta dukungan dari kerabatnya, salah satunya Alex Espargaro. Bagaimana perjalanan karir Martin? Berikut adalah video persembahan spesial dari GP Racing Indonesia. Jorge Martin Amoguera memulai karir profesionalnya di kejuaraan Eropa di ajang Red Bull Rookies Cup tahun 2012. Untuk mencapai kompetisi tersebut, ia dan keluarganya berusaha keras mencukupi tuntutan finansial untuk bisa balapan. Beruntung, semuanya berjalan dengan lancar dan Martin bisa mengikuti Red Bull Rookies Cup, sebuah ajang yang disponsori oleh minuman berenergi Red Bull. Pada musim perdananya, ia berada di peringkat ke-12. Musim berikutnya, Martin langsung menjadi penantang gelar dan menyudahi musim di posisi runner-up dengan 2 kemenangan serta 3 podium. Musim berikutnya, Martin sukses mendominasi. Puncaknya, ia merengkuh gelar juara umum 2014 dengan raihan 254 poin. Martin kala itu bersaing dengan Joan Mir, dan Martin berhasil mengoleksi 6 kemenangan dan 4 podium dari total 14 balapan yang ia jalani. Tahun 2015, Jorge Martin memulai debutnya di ajang Grand Prix. Ia mengikuti kelas Moto3 bersama Mapfre Aspar Mahindra. Martin menjadi rekan satu tim dari Francesco Bagnaia dan juga Juan Fran Guevara. Musim perdananya tersebut berhasil dituntaskan dengan berada di peringkat ke-17 dan Martin mengoleksi 45 poin. Capaian terbaiknya adalah finish ke-7 pada balapan di Aragon. Musim berikutnya, 2016, progres Martin mulai terlihat dan ia sukses mencetak podium perdananya pada seri Brno setelah finish di posisi kedua di belakang John McPhee. Musim 2017, Martin pindah ke tim Delconca Gresini Moto3. Pembalap Spanyol itu berhasil menyelesaikan musim di peringkat keempat dengan raihan 196 poin. Hasil terbaiknya adalah memenangkan seri pamungkas di Valencia. Selain kemenangan, Martin juga mencetak 8 podium dari total 18 seri pada musim tersebut. Musim 2018 adalah puncak keberhasilan Jorge Martin di kelas Moto3. Martinator sukses merengkuh gelar juara dunia dengan 7 kemenangan serta 3 podium lainnya. Secara keseluruhan, ia mencetak 260 poin. Penampilannya bersama tim Gresini Moto3 selama 2 musim mengukuhkan dirinya sebagai Mr. Pole Position. Total 20 pole diraihnya dalam 2 musim. 2019, Martin masuk ke dalam program penjenjangan KTM dengan bergabung bersama Red Bull KTM Ayo. Dengan sasis KTM yang tak begitu kompetitif, Martin memulai debutnya sebagai rookie dengan cukup baik. Ia mencetak podium ketiga pada GP Jepang serta podium kedua di GP Australia. Martin mengakhiri musim di posisi ke-11. 2020, tim Ayo KTM mengganti sasis mereka dengan Kalex. Martin menunjukkan progresnya dengan berhasil meraih kemenangan perdana di GP Austria dan juga GP Valencia. Martinator juga mencetak 4 podium lain pada tahun yang begitu sulit di tengah pandemi COVID-19. Secara keseluruhan, ia mengoleksi 160 poin dan menyudahi musim di peringkat keempat. Tahun 2021, Jorge Martin resmi menerima pinangan dari tim Pramac Racing. Padahal saat itu Martin masih terikat kontrak dengan KTM. Dilansir Speedweek, kala itu KTM dan Martin menyepakati suatu klausul spesial yang isinya, apabila per bulan Juni 2020 pembalap KTM MotoGP tidak ada yang menempati posisi top 10 di klasmen, maka Martin boleh melepas kontrak dengan KTM usai musim 2020 berakhir. Saat itu KTM memiliki 2 pembalap di posisi top 10. Namun musim balap 2020 ini sempat tertunda akibat pandemi, sehingga baru bisa dimulai 19 Juli 2020. Klausul tersebut dimanfaatkan oleh Martin dan manajemennya untuk hengkang ke Ducati bersama Pramac Racing. Terdengar tidak etis, tapi kontrak tetaplah kontrak. Hal ini membuat KTM murka. Meskipun kontroversial, tapi pilihan Martin untuk meninggalkan KTM bisa dibilang benar, karena Ducati menghadirkan motor yang mendominasi di era MotoGP saat ini. Martin menjawab keraguan banyak pihak dengan mencetak podium perdananya pada balapan keduanya di MotoGP, tepat di GP Doha, setelah start dari pole position dan finish di posisi ketiga.
Sayangnya, ia harus absen 4 seri karena cedera parah pada kaki kirinya di GP Portugal. Martin melakukan comeback di GP Catalunya namun belum maksimal. Dan kemenangan perdananya di MotoGP tiba di GP Styria. Ia melanjutkan prestasinya dengan meraih podium ketiga pada GP Austria dan podium kedua pada GP Valencia. Martin mengakhiri musim dengan status Rookie of the Year. Ia mencetak 111 poin dan menempati posisi ke-9 klasmen akhir. 2022, Martin menjalani musim kedua di MotoGP yang bisa dibilang cukup sulit. Meski sudah tidak dibekap cedera, tapi pilihan mesin yang dipilih Ducati bersama dengan Pramac Racing benar-benar tidak cocok dengan karakter Jorge Martin. Martin tidak mencetak kemenangan sama sekali, namun ia masih berhasil meraih 4 podium dan menyelesaikan musim di posisi ke-9 dengan 192 poin. Kegagalan Martin untuk bisa menunjukkan potensi terbaiknya harus dibayar dengan sangat mahal, karena tim pabrikan Ducati akhirnya memilih Enea Bastianini untuk menjadi tandem dari Francesco Bagnaia pada musim 2023 dan 2024. Impian Martin untuk bergabung dengan pabrikan Ducati tertunda. 2023, Martin menjadi penantang serius untuk gelar juara dunia. Ia mampu menjaga margin poin dengan Bagnaia hingga seri pamungkas di Valencia. Performa Martinator melejit dengan 4 kemenangan race dan 9 kemenangan sprint, serta 4 podium race dan 5 podium sprint. Namun, ia harus mengurangi defisit 21 poin di seri Valencia. Martin mampu memangkas hingga tersisa 14 poin pasca balapan sprint Valencia. Sayangnya, usahanya berakhir lebih awal pada hari Minggu. Martin awalnya menjalani battle dengan Francesco Bagnaia untuk perebutan posisi pertama. Ia berupaya menyalip Bagnaia di tikungan pertama lap ketiga, namun ia melebar. Setelah kedua pembalap nyaris terlibat kontak, pembalap prima Pramac Racing itu kembali ke trek dan berada di posisi ke-8. Ia berusaha dengan keras untuk memulihkan posisi, namun petaka terjadi pada lap kelima saat ia mencoba menyalip Marc Marquez. Kedua pembalap crash setelah Martin melakukan manuver yang begitu agresif dari belakang. Akhirnya Martin harus legawa menyudahi musim di posisi runner-up dengan raihan 428 poin, terpaut 39 poin dari Francesco Bagnaia yang meraih gelar juara dunia MotoGP 2023. Performa Martin yang sangat baik ini memunculkan rumor bahwa Ducati Lenovo Team akan mengakhiri kontrak Bastianini lebih awal dan menggantinya dengan Jorge Martin. Bahkan, Martin sudah sampai menyiapkan werpa khusus apabila Ducati memutuskan untuk merekrutnya ke tim pabrikan di detik-detik akhir. Sayangnya, hal tersebut tidak terjadi, dan Martin lagi-lagi harus bertahan di tim independen Pramac Racing. Tapi kali ini, Martin memberikan ultimatum. Pabrikan Ducati atau saya hengkang. 2024 menjadi puncak dari karir Jorge Martin. Penampilannya kian konsisten sejak seri pembuka di GP Qatar. Jelang pertengahan musim jadi saat yang krusial bagi Ducati untuk menentukan pendamping Francesco Bagnaia mulai 2025. Terdapat 3 kandidat pembalap, yakni Jorge Martin, Marc Marquez, atau Enea Bastianini. Kabar buruk didapat Martin. Ducati memutuskan untuk tidak memilihnya untuk musim depan. Mendengar kabar tersebut, pabrikan Aprilia dan Alex Espargaro langsung bergerak dengan cepat. Manajer tim Aprilia, Paolo Bonora, bahkan sampai harus meminta bantuan dana kepada CEO Piaggio sebagai induk perusahaan Aprilia untuk mengamankan kontrak Martin. Kontrak ditandatangani dan langsung diumumkan. Konon katanya, semua proses tersebut berlangsung selama kurang dari 24 jam. Martin resmi pindah ke Aprilia, Marc Marquez pindah ke pabrikan Ducati. Lagi-lagi Martin gagal ke pabrikan Ducati. Tapi kabar baiknya, kontrak Martin untuk 2025 sudah aman. Martinator bisa tampil tanpa tekanan. Pada balapan terakhir bertajuk Solidarity GP, Martin datang ke Barcelona dengan keunggulan 24 poin dari Francesco Bagnaia yang berada di peringkat kedua. Double podium ketiga pada balapan sprint dan juga race sangat cukup bagi dirinya untuk menjadi juara dunia MotoGP 2024, serta menjadikan dirinya sebagai satu-satunya pembalap tim satelit yang mampu meraih gelar di era MotoGP. Martin menyelesaikan musim fantastisnya dengan total 508 poin, yang menandai dirinya sebagai peraih poin terbanyak di MotoGP era sprint. Total, ia mencatatkan 3 kemenangan race dan 7 kemenangan sprint, serta 13 podium race dan 9 podium sprint. Hasil yang luar biasa sebelum meninggalkan Ducati. Martin seakan membuktikan bahwa keputusan Ducati adalah keputusan yang salah.
2025 ini menjadi tantangan selanjutnya nih bagi Jorge Martin. Martin sendiri dibilang cukup berani dengan pindah ke Aprilia yang saat ini kondisinya cukup mendekati Ducati tapi masih tidak cukup untuk menghancurkan dominasi Ducati. Pada sesi tes perdananya pada hari Selasa lalu di Barcelona, Martin berkesempatan mencoba RSGP terbaru untuk pertama kalinya dan menyelesaikan tes tersebut di posisi ke-11 dengan catatan waktu 1 menit 39,859 detik. Belum ada bocoran mengenai komentar Jorge Martin tentang tunggangan barunya, mengingat ia masih terikat kontrak dengan Ducati Corse hingga akhir tahun 2024, sehingga dia tidak bisa memberikan statement apapun tentang motor barunya. Dari Martin kita belajar, mau seberapa sering Anda ditolak, pasti ada jalan menuju kesuksesan. Menurut kalian bagaimana perjalanan karir Martin ini? Tulis di kolom komentar. Salam respect all riders.